Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah binikmati tatimmus shalihat. Alhamdulillah Allah mudahkan kita malam ini kembali berkumpul di majelis ilmu yang semoga Allah berkahi dan dengannya semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah. Allah luruskan niat kita. Allah ikhlaskan hati-hati kita dalam ilmu agama. Walaupun apa yang kita pelajari adalah masih perihal-perihal yang dasar dan semoga dari itu Allah berkahi. Dan dari perkara kecil ini, semoga Allah jaga niat kita. Karena bagaimana kita bisa menghargai perkara-perkara yang besar, kalau perkara-perkara yang kecil saja kita tidak bisa mampu menghargainya. Dan semoga ini juga sebagai bentuk ikhtiar kita dalam menuntut ilmu agama. Dan dengannya Allah buka pintu-pintu ilmu yang lain dengan mempelajari bahasa Arab dan semoga Allah karuniakan hati kita mencintai bahasa Arab itu sendiri dan Allah bukakan jalan kita agar kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari ilmu ini dan dengannya kita mendapatkan ilmu yang membuat kita bertakwa kepada Allah, semakin mendekat kepada Allah dan semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga hendaknya tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para saudara, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan juga umat-umat beliau yang mengikuti beliau hingga yaumul akhir. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwah, di waktu yang tidak banyak ini, kita kembali mempelajari Muqaddimah di Rasulullah dan terima kasih waktunya teman-teman yang menyempatkan waktunya di malam ini yang mungkin setelah hujan deras yang dimana kalau di Jakarta hujan deras terus demo itu hal yang tidak kondusif, tapi alhamdulillah Allah mudahkan dan Allah masih berikan kita taufik dan hidayah untuk mengikutinya dengan segala kekurangan kita dan keterbatasan kita dan semoga Allah berkahi dan semoga itu bukti kejujuran kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, izin share screen. Nah, lihat kah sudah ya, Pak? Lihat ya, papan tulisnya insya Allah ya. Bismillah. Bab yang akan kita pelajari selanjutnya adalah tentang mubtada. Sebentar. Mubtada wal khabar. Mubtada wal khabar. Yang mana kalau kita kembali ke pelajaran-pelajaran sebelumnya, teman-teman, kalau kita berbicara tentang jumlah, ya, berbicara tentang jumlah, itu dibagi menjadi apa? Ada ingat nggak? Jadi dua. Jumlah apa dan jumlah apa? Ismiyah dan fi'liyah, Ustaz. Ismiyah dan fi'liyah. Nah, kalau kita berbicara tentang jumlatul ismiyah, itu terdiri dari dua bangunan, yaitu tadi mubtada, Dan khabar. mubtada dan khobar. Nah, terdiri dari dua hal yaitu mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Para ulama menjelaskan mubtada huwa huwa ismul marfu' yaqa'u fil awal jumlah ghaliban mujarradun anil awamili lafadhiyati. Artinya mubtada adalah isim yang marfu yang dibaca di awal jumlah
terlepas, afwan, bukan terlepas, umumnya terlepas dari sebab-sebab yang dapat merubah lafaz, baik merubah harokat atau hurufnya. Bentar, tab atna nggak bisa gerak. Udah, atau hurufnya. Ini pengertian mubtada menurut perkataan para ulama. Adapun apa itu marfu, apa itu sebab-sebabnya atau yang disebut dengan amil, itu kita bahas di mustawa selanjutnya. Nah, teman-teman cukup mengetahui apa itu mubtada di sini. Nanti kita insya Allah murojaah lagi di bab selanjutnya. Nah, lalu apa ciri-ciri dari mubtada? Sebagaimana isim itu punya ciri-ciri dan mubtada punya ciri-ciri dan nanti khobar pun punya ciri-ciri. Nah, jadi insya Allah pekan ini kita nggak bahas satu bab secara keseluruhan, teman-teman. Kita pelan-pelan kita bahas perbagian dari bab ini, baru kita pindah bab selanjutnya. Penting teman-teman paham dulu apa itu mubtada dan apa itu khobar di pembahasan bab ini. Nah, adapun ciri-ciri dari mubtada, teman-teman catat. Yang pertama, dia ma'rifah. Ada yang ingat apa itu ma'rifah? Yang diawali enam, Ustaz. Satu, benar, yang diawali alif lam. Secara definisi, ma'rifah. Dikenal. Nah, isim yang secara spesifik sudah dikenali, ya. Lawannya ma'rifah apa, teman-teman? Nakiro, Ustaz. Nakirah, ahsanta. Nah, jika dia isim, dia diberi alif lam. Jika diberi nama pakai alif lam tidak, teman-teman? Tidak. Tidak, ahsanta. Dia diberi alif lam kecuali nama orang. Kenapa nama orang tidak diberi alif lam? Masih ingat? Saya sudah ketahui, Ustaz. Karena sudah ma'rifah secara umumnya untuk nama-nama orang, ya Iwa, ya. Yang kedua, mubtada itu ciri-cirinya dia adalah isim atau kata benda. Karena kalau dia mubtada itu fi'il, jumlahnya jadi jumlah apa, teman-teman? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, dan dia bukan lagi kaidah mubtada wa khobar. Dia nanti ada kaidah sendiri kalau yang diawalinya adalah fi'il. Jadi dia bukan kaidah mubtada dan khobar. Maka ciri-ciri dari mubtada pasti dia isim. Seperti itu. Makanya dia disebut dengan jumlatul ismiyah, jumlah yang diawali dengan isim. Baik itu nama, hewan, terus kemarin apa aja, isim isyarah, dan lain-lain. Isim dalam bentuk apapun. Ciri-ciri yang ketiga, dia marfu dengan dhammah. Umumnya marfu dengan harokat dhammah secara umum, ya teman-teman, ya. Secara umum. Dan ini detailnya kapan dia marfunya doma, kapan marfunya dengan waw, itu akan dan lain-lain akan kita bahas di mustawa selanjutnya. Ciri-ciri yang keempat, dia pasti apa, teman-teman? Yang keempat terakhir bisa nebak nggak? Pasti kalau saya penjelasan tadi apa? Mubtada adalah isim yang marfu yang dibaca di awal jumlah, umumnya terlepas dari sebab amil yang dapat, teman-teman. Nah, kira-kira ciri keempat apa? Terakhir. Ada yang bisa nebak nggak dari deskripsi di atas?
Ini benar-benar nggak tahu atau pada tawadu semua nih teman-teman nih? Nggak ada? Bowo? Tahu. Nggak tahu Ustadz, saya nggak tahu. Nah, Masya Allah. Dia pasti di awal jumlah. Maka ciri-ciri terakhir mubtada pasti di awal jumlah. Ini ciri-ciri dari mubtada. Lalu setelah mubtada ada yang namanya khobar. Masya Allah. Apa itu khobar? Ulama menjelaskan khobar mubtada huwal ismu marfu musnadu ilal mubtada'i tatimmu bihi faidatu ma'al mubtada'i. Artinya, khobar atau bisa disebut dengan khobar mubtada adalah isim yang marfu yang disandarkan kepada mubtada yang dengannya menyempurnakan faidah bersama mubtada. Nah, sebagaimana mubtada punya ciri-ciri, khobar pun punya ciri-ciri, teman-teman. Yang dimana ciri-ciri ini insya Allah akan membantu teman-teman juga mengenali mana itu mubtada dan mana itu khobar. Ciri-ciri dari khobar. Yang pertama, dia nakiroh. Tidak diawali alif lam. Secara umum, dia tadi juga marfu. Dan ini nanti akan kita bahas tentang apa itu marfu, apa itu majrur, dan lain-lain. Lalu dia pasti isim juga. Maka pasti isim? Tidak selalu. Di isim secara umum. Nah, dan juga mengikuti mubtada dalam jenis dan bilangan. Dalam jenis dan bilangan. Contoh, contohnya maksudnya gimana? Dalam jenis dan bilangan, jika mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya apa teman-teman? Muzakkar juga Ustadz ya. Naam, ahsanta antum. Mudzakkar juga. Jika mubtadanya jamak, maka khobarnya Jamak. jamak juga. Seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Nah, lalu poin nomor tiga, dia isim secara umum. Nah, apa ini maksudnya? Jadi, tidak para ulama menjelaskan khobaru mubtada imma itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada mub eh, apa khobar itu dibagi menjadi dua. Ada yang berbentuk tunggal, yaitu mufrad, dan ada juga ada yang ghairu mufrad, yang terdiri lebih dari satu jumlah. Dan ini insya Allah akan kita bahas di mustawa selanjutnya. Tapi sebagai gambaran, contohnya seperti ini. Kita sampai
Misalnya Muhammad. Oh ya, Muhammad, koma. Ini mubtada dan ini khobarnya. Secara ilmu nahwu ini terdiri dari dua hal, teman-teman. Ini terdiri dari fiil dan fa'il. Jadi dia lebih dari satu jumlah. Ini yang disebut dengan khobar yang ghairu mufrad. Adapun detailnya itu akan kita bahas di mustawa selanjutnya. Contoh lain adalah contoh lagi Alkitabu. Hapus dulu. Alkitabu alal maktabun. Di sini adalah mubtada, di sini adalah khobarnya. Dia lebih dari satu. Makanya dia khobarnya ghairu mufrad. Adapun yang kita fokusnya adalah yang mufrad, yang tunggal, khobarnya secara tunggal untuk mustawa ini. Sebelum kita lanjut ke contoh dan Anda ingin kasih pertanyaan, apa arti dari al-maktabun? Ada yang tahu? Itu Jangan bawa terus, jangan meja. bawa terus. Jangan bawa terus yang lain. Angkat tangan. Eh, Sebutkan nama. Perpustakaan. Sebutkan nama. Angkat tangan, sebutkan nama. Ikhwah. Wahyu. Wahyu, nam. Perpustakaan. Perpustakaan atau yang lain? Ada jawaban lain nggak, teman-teman? Bawa Ustaz. Meja. Ya. Apa yang bedain meja sama perpustakaan? Kalau perpustakaan maktabatun, kalau Masya meja Allah. maktabun. Masya Allah. Ahsanta. Barakallahu fikum. Ikhwah ya. Jadi ini artinya apa kalau kita artiin? Kitab Ada di meja, di atas. di atas meja. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, Bangun makan. ini penjelasan dari mubtada dan khobar yang dimana secara definitifnya apa dan secara ciri-cirinya apa. Karena apa? Karena Gimana? mubtada dan khobar itu adalah pembangun dari suatu jumlah fi'liyah. Itulah kenapa kata para ulama, mubtada dan khobar dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jika ada mubtada, pasti ada khobar. Dan jika ada khobar, harus ada mubtada. Karena kalau kata para ulama, khobar adalah tiang dari sebuah jumlah atau tiang dari kalimat dalam bahasa Indonesia, teman-teman. Nah, kalau khobar nggak ada, maka jumlah itu bukan jumlah mufidah, jumlah yang sempurna. Nah, itulah kenapa dua hal ini penting dalam pembelajaran bahasa Arab. Sebagaimana nanti jumlah itu fi'liyah, dia punya pembangunnya sendiri yang juga wajib harus ada. Nah, kalau jumlah tuh ismiyah, itu ada mubtada wa khobar. Baik khobar itu secara mufrad secara tunggal, ada juga ghairu mufrad. Dan insya Allah yang kita fokuskan di bab ini adalah secara mufrad. Yang dia yang kamu tahu. Teman-teman boleh di mute dulu ya mic-nya. Tadi yang apa? Mas pulang. Oke, contoh. Udah buka. Ya, Afan Ake boleh di mute dulu ya. Berapa? 5 dong. Lapar banget. Nah, Bismillah. Nah, secara contoh, mubtada dan khobar itu terdiri dari dua bagian dan kita ambil yang sederhana dulu buat kita belajar di bab ini. Contohnya tadi kita bisa ambil contoh terkait hal-hal yang sederhana yang di sekitar kita. Kita coba contoh ambil Muhammad
Tolibun. Muhammad Tolibun. Nah, artinya apa teman-teman kira-kira artinya? Bowo jawab tanya. Mama Jadi seorang jangan jawab siswa. terus. Jangan jawab terus. Jangan bawa terus. Yang lain gantian. Jangan diborong, oke. Ada yang bisa Muhammad jawab. belajar. Muhammad belajar. Salah. Hmm, Ini masih isim. Tolibun. Kalau Muhammad belajar tolabah. seorang siswa. Nah, Muhammad adalah bisa siswa, pelajar, artinya atau misalnya santri sesuai konteks. Nah, di sini mana yang mubtada, mana yang khobar, akhi? Ikhwah. Mubtada Muhammad. Mubtada Muhammad gantian. Jangan jangan bawa terus ayo yang lain. Speak up, speak up. Yang lain khobarnya yang mana? Talibun, Berarti khobar. Tolibun. khobar Tolibun. tolibun khobar. Kalau misalnya kita bikin lagi al-masjidi jamilun. Al-Masjidul Artinya apa teman-teman? Masjid yang indah. Masjid Masjid yang indah. masjid itu Oh, indah. masjid itu. Nah, kenapa dalam pembahasan bahasa Arab kalau kita hanya tuliskan dia itu maaf hapus mana? Al-masjidi aja al-masjidun maaf ya kok al-masjidi apa al-masjidu itu bukan kalimat mufidah karena karena dia tidak lengkap teman-teman dia hanya sebatas mubtada di sininya yang berarti pakatnya masjid itu. Nah maka orang akan bingung maksudnya apa sih masjid itu kemarin kan itu ya kalau kita kemarin bahas tentang jumlah mufidah apa teman-teman definisi masih ingat nggak jumlah mufidah itu kalimat Kalimat apa Wahyu kalimat yang memberi makna. yang lain. Kalimat yang atau jumlah yang tidak dipertanyakan lagi kelanjutannya. Nah, Asanta, kalimat yang sudah bermakna yang jika pendengarnya itu membaca atau mendengar tidak lagi pertanyaannya. Kalau kita tulis misalnya al-masjidu, apa tuh masjid itu? Apa maksudnya masjid itu? Nggak lengkap. Makanya dia perlu khobar. Maka khobar tadi untuk apa? Dia untuk menyandarkan terhadap mubtada agar faidahnya lengkap sehingga jadilah jumlatul mufidah. Maka kalau tadi ini apa teman-teman? Posisinya, kedudukannya Mubtada khobarnya. mubtada. Mubtada Masjidul Mubtada. Mubtada. Maka kalau tadi kita tambah, dia perlu khobar di sini. Maka kita tambahkan jamilun. Jamilun. Maka artinya jadi apa? Masjid itu jangan bawa Indah. lagi ya. Yang lain. Indah. Indah, Masya Allah. Jangan yang lain jangan mau kalah sama Bowo. Jangan sampai Bowo mute di kelas hari ini. Jangan setelah Yang lain juga dia kerasa belajar gitu. jawab ya teman-teman ya. Jangan bawa aja. Insya Allah. Barakallahu fiik. Nah, mungkin ada pertanyaan. Kalau misalnya dia masjidu kayak gini ya. Masjidun
Kabirun. Coba samain aja dengan di atas biar nggak pusing. Jamilun. Kalau komposisinya seperti ini, ikhwah, entah dia nakhiroh dengan nakhiroh ataupun alif lam dengan alif lam juga di belakangnya seperti ini. Kalau tadi kan di sini marfu ya teman-teman ya, marifat teman-teman ya untuk Hmm. khobarnya dan afan mubtadanya dan khobarnya nakhiroh ya. Di depannya alif lam, di belakangnya enggak, maka berarti dia masjid itu indah dan ini sudah jumlatul mufidah. Nah, adapun kalau misalnya ternyata teman-teman menemukan suatu jumlah yang depannya sama-sama ada alif lam atau di depannya sama-sama tidak memiliki alif lam, maka itu bisa dipastikan dia dalam naat wa man'ut, yaitu kata sifat yang disifati. Contoh, ini berarti artinya masjid yang indah. Nah, pertanyaannya, apakah ini sudah jumlah mufidah? Ini belum. Maka ini masih belum mufidah. Nah, adapun terkait naat, wa man'ut, kita bahas di pekan depan insya Allah Ta'ala. Dan bagaimana nantinya kata-kata sifat yang jumlah yang disifati ini menjadi mufidah dan bagaimana dia menjadi khobar, menambahkan khobarnya akan kita bahas di pekan depan. Karena secara umum ketika dia taat wa man'ut ini baru mubtada, belum ada khobar seperti itu. Adapun bentuk mubtada khobar yang sederhana adalah seperti yang saya contohkan di atas seperti ini. Seperti itu. Dan dengan ciri-ciri tadi apa? Mubtadanya ma'rifat dan khobarnya apa? Nakiroh. Nakirah. Ini bentuk umum yang sedang kita pelajari di bab ini. Yang dimana bentuk umum yang kita pelajari adalah khobar yang mufrad. Bukan yang ghairu mufrad. Ghairu mufrad akan kita pelajari di mustawa selanjutnya insyaallah ta'ala. Contoh-contoh lain. Kita sambil challenge nih ke teman-teman lah ya. Contoh soal lain. Dan ini nanti PR-nya bentuk seperti ini juga. Contoh, Ana punya kata al-ilmu. Ini khobarnya. Ya, Fan. Al-ilmu. Lalu Ana punya kata al-ma'u. Coba ini. Al-ma'u. Lalu Ana punya kabiratun. Hmm. Lalu punya kata juga saghirun. 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 Al-ma'u. Ilmu terus kita tambahkan lagi Zainabu. Hmm. Ini aja. Saya rotun. Nah, misalnya kita buat kalimat jumlah mufidah dari kata-kata ini. Kita pilih dulu khobarnya. Ini khobar, afan khobar lagi. Kita pilih dulu mubtadanya. Nah, Ana pilih aja ya. Kalau Ana bukan nanti bawa lagi. Insya Insya Allah. Gantian ya aku bawa ya, biar teman-teman kebagian ya. Raffi, antum mau pilih mubtadanya apa?
Al-ilmu. 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 Ya, nah lupa satu lagi ya, biar ini lengkap. Ada nur, lalu ada mufidah. Kelihatan kan ya teman-teman ya? Nah, al-ilmu artinya dulu apa? Oke, Ilmu itu. ilmu, masya Allah. Ilmu atau nanti kita ilmu itu. Khobarnya, coba anda pilih ya. Khobarnya. Ini siapa? CSAD ini siapa? Yang pakai nama CSAD. CSAD. Atau Akhfirdi deh, Akhfirdi. Khobarnya apa kira-kira? Eh, jadi bisa nggak Ustaz? Bisa, cuman secara makna ilmu paling pilih yang kata di atas ini aja, oke. Biar Oh, apa lihat? Ada enggak? apa ada nur, ada mufidah, ada sogirun, ada syairotun, ada kabirun, Kabirun ya Ustaz. Anak kurang paham Ustaz. Kabirun. kabirotun. Ini kabirotun. Oh, Apa? Fan, kabirun itu ya. Ya, bisa nggak kira-kira teman-teman kalau pakai kabirotun? Nggak bisa, Ustaz. Oh, nggak Kenapa? bisa. Karena al ilmunya muzakkar, kayak gitu. Al ilmu cocoknya dengan apa kira-kira? Ini, Firti. Wah, Apa kira-kira? Cluenya di kanan sini nih. oh, di situ. Yang paling kanan itu bacanya apa Ustaz? Tidak. Apa? Mufid. Mufidun. Mufidun. Movie? Mufidun. Mufidun. Ya, Oh, apa itu Ustaz? Mufidun. mufidun. Apa artinya mufidun? Nah, harus translate dulu Ustaz. Wan. Yang lain bisa bantu jawab. Manfaat Ustaz. Bermanfaat. Oh, sudah. Bermanfaat. Jadi al ilmu mufidun. Mufidun. Hmm. Al ilmu mufidun. Artinya apa? Berarti Ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu bermanfaat. ilmu itu bermanfaat. Oke, satu lagi. Kita ini satu. Siapa lagi ya? Nah, tunjuk ya yang milih mubtada. Rizky. Pilih mubtadanya apa? Dari kata-kata di atas. Al-Ma'u. Ustaz. Al-ma'u. 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 Khobarnya. Ana pilih Ahmarwan. Ya, Nggak ada cocok ya. Coba Ana tambahin satu lagi deh. Al-Harun. Al-Baridun. Pilih yang mana? Pilih yang mana, Ahmarwan? Ahmarwan bisa open mic atau mau lempar ke live? Kalau gitu ke Karisma. Iya Ustaz.
Kan Hmm, Ustaz yang sebelahnya Mufidun itu apa ya Ustaz? Harun, Harun. Baridun. Ingat kemarin Baridun apa? Dingin. Ding, dingin deh. Ya, Mungkin bisa itu alma baridun. Almarhum Baridun. Artinya apa? Akharismah Artinya air itu dingin. itu dingin. Oke. Lagi satu lagi deh. Dia takut nih. Hmm, Ya aja nih. Dipikir. Arsya. Pilih yang mana? Lagi nggak ngerti-ngerti setiap sih. Lagi nih, Arsya, Kamu Ya. lagi ngajak makan, aku jadi Oh, ketinggalan. anak ya. Cela saja. Kalau mubtadanya saya rotun, Saya kabarnya yang cocok yang mana? Mau sogirun atau kabirotun atau nurun? Saya itu apa? Mubtadanya Saya rotun. saya rotun. Saya Saya rotun, mobil. oh kabilun. Kabirun atau kabirotun? Hmm, kabilatun. Kabirotun. Kenapa Kabilatun. kabirotun? Karena kan mobil itu besar. Kabilatun kan besar artinya. Nah, maksudnya kenapa bukan kabirun tapi kabirotun? Karena mu'anats perempuan. Yang tanya Arsya, Afwan. Belum paham. Afwan. Karena tadi kalau sifat dari keduanya adalah khobar itu mengikuti mubtada dalam jenis dan bilangan. Kalau mubtadanya muzakkar, khobarnya juga muzakkar. Kalau mubtadanya muannats, khobarnya muannats. Muannas. Kalau mubtadanya jamak, khobarnya jamak. Kalau mubtadanya mufrad, maka khobarnya juga mufrad. Mufrad. Kalau musanna, dia juga musanna. Maka kalau misalnya khobarnya, Oh ya itu muannas ya. Oke. ya, nah, maka kalau misalnya mubtadanya dia muannats, kan ada apa di sini? Tambah butuh. Kata marbutoh, maka juga khobarnya muannats. Sebagaimana nanti juga kita di sifat itu seperti itu. Oke, jazakallah khair, Ustaz. Nah, terakhir, yes, Afwan. Kalau Anda tuliskan, Afwan. Tadi artinya apa ini? Ayo, Arsya. Mobil itu besar. Mobil itu besar. Nah, sekarang teman-teman kalau Anda tuliskan Zainabu. Zainabu Muddarisatun. Nah, Anda tunjuk lagi. Hmm, Abdul Aziz. Kalau Ya, diartikan apa? Zainab seorang guru. Nah, Masya Allah, Asanta. Zainab Seorang bisa, guru. bisa adalah atau langsung seorang guru juga bisa jadi sama aja adalah seorang guru. Nah, pertanyaan untuk Akhbowo. Ya Ustaz, Kenapa nggak ada alif lam di sini?
Kan tadi Karena Zainab itu nama orang Ustadz, udah diketahui. um, jadi karena dia Rifa. Arif, nama orang. Pertanyaan lagi untuk siapa nih? Rizky. Kenapa dia dihukumi muanats di sini atau perempuan dengan tak marbutoh? Karena mubtadanya Mu'anas Zainab, nama perempuan. Oh, Masya Allah. Baru mau mana uji kan nggak ada tak marbutoh. Masya Allah. Karena Zainab termasuk nama perempuan. Masya Allah. Alhamdulillah masih pada ingat ya teman-teman ya kaidah-kaidah dasarnya ya. Dan insya Allah kita akan terus mengulang dan mengulang. Walaupun nanti kita masuk ke fiil, masuk ke bab-bab selanjutnya, kita akan tetap terus mengulang kaidah-kaidah yang sebelumnya. Jadi teman-teman yang mungkin baru ikut kelas hari ini atau yang sampai hari ini belum paham, tetap ikhtiar jalani dulu sambil murojaah. Karena bahasa Arab itu terus sebenarnya mengulang. Sampai Ima nanti kalau misalnya di Mahat ataupun di Jamiah, itu tetap bahas tentang nahu. Walaupun mereka tentang belajar fikih, belajar tentang akidah, tetap mereka akan diselingi dengan nahu. Contohnya, ketika kita membahas dengan fi, mungkin ketika kita masih belum tahu ini, kita cuma mau tahu, oh fi itu artinya di. Tapi kalau sudah masuk ke dalam kaidah fikih dan kaidah tafsir, fi itu banyak makna. Dan itu biasanya ada di semester-semester akhir dalam pembelajaran di mahat-mahat pada umumnya. Nah, maka teman-teman telan aja apa yang teman-teman pelajari dari awal sampai akhir. Dan kalau nggak paham, tetap istiqomah, minta pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah nanti kita akan terus mengulang dan mengulang dan mengulang. Dan setiap babnya pasti akan menyinggung bab-bab selanjutnya. Dan dan tentunya di Mustawa 2 pun di pembahasan yang lebih detail kita akan tetap membahas lagi mengulang dari awal lagi tapi lebih detail dengan bahasa-bahasa ilmu nahu pada umumnya nanti. Jadi teman-teman semoga Allah mudahkan tetap istiqomah mempelajari bahasa Arab dan semoga Allah mudahkan dan tetap eh, pelajari secara kaidahnya apa aja tadi dihafal, diingat, terus secara mufrodat dan secara maknanya dan secara pemahamannya karena itu yang nanti ngebantu teman-teman di mustawa-mustawa selanjutnya khususnya ketika nanti ingin memperdalam mempelajari membaca kitab dan juga ilmu-ilmu tafsir untuk memahami apa isi kandungan Al-Quran wal Karim dan untuk PR karena nggak banyak ngasih karena mungkin yang pekan lalu ada masih beberapa PR yang belum selesai karena akan kasih teman-teman PR nanti di grup insya Allah nanti sama buat kalimat seperti ini mana mubtadanya mana khobarnya tapi nggak terlalu banyak insya Allah mungkin cuman berapa 10 kebanyakan nggak 5 20 boleh, Ustadz. 5 cukup. ini Bobo udah bilang 20 loh ya Banyak kan Ustaz. sepakat nggak 5 teman cukup, Banyak 5 banget cukup. itu. 5 Nggak cukup, Pak. pantas. nggak gini aja aku bawa 20 sisanya 5 gimana setuju nggak Boleh, teman? boleh, Ya, boleh. boleh Ustaz. Setuju Ustaz. Setuju, setuju. Setuju. Ya, ini mungkin Setuju. kalau kata Al-Imam Bukhari, al-ilmu qabla Setuju. qawli wal amal. Masya Allah. Jadi, teman-teman, insya Allah kita 5 aja, nggak usah banyak-banyak. Karena tujuan kita bukan untuk memberi ujian hari ini, tapi untuk teman-teman murajaah. Nanti Ana berikan 10 kata atau 10 jumlah, 10 kata. Nanti teman-teman dari 10 kata itu bikin jumlah. Berarti ada 5 ya, dua pas apa 5 pasang ya. Mubtada khobar, mubtada khobar, mubtada khobar. Tinggal teman-teman mana yang pilih mana yang tepat. Seperti itu. Atau mungkin nanti anak kasih 10 biar lebih varian mungkin anak kasih 20 kata tapi dari 20 itu bikin 5 kata aja. Nah, sekarang teman-teman bisa banyak pilihan seperti itu. Dan intinya cukup teman-teman pelajari apa yang kita pelajari di bab ini. Tidak perlu menambah atau mengurangi dulu supaya teman-teman paham dulu terkait mubtada dan khobar. Adapun terkait yang lainnya seperti na'at wa ma'nut, terus mudhof-mudhofun ilaih dan lain-lain kita bahas di bab selanjutnya insya Allah Ta'ala. Dan untuk bab ini kita pelajari dulu perihal ini. Insya Allah di pekan depan kita akan pelajari tentang na'at wa man'ut dan gimana membuat dia menjadi mubtada dan khobar sehingga menjadi jumlatul mufidah. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Ikhwah, Boleh nanya Ustadz? tafadhol, Akbar.
Untuk contoh yang di awal, Alkitabu alal maktabu. Kan itu sebelum kata maktabu tuh kan ada huruf jar ala. Kenapa setelah itu kok harusnya kan al maktabi, Oh, kok kenapa Masya kita al maktabu? benar benar benar. Masya Allah, Ana juga lupa. Jazakallah khair ya, akhi mengingat. Majrur ya. Harusnya jar majrur dari maktabi buat Harfu jar. harful jar. Insya Allah nanti ini kita pelajari bab setelah bab ini harful jar. Insya Allah. Jazakallah khair udah ngingatin anak-anak. Terlewat, betul. Harusnya maktabi, bukan maktabu. Ada lagi? Ada lagi, ikhwah? Ayo teman-teman, berani Kak, nanya kalau nggak tahu. Jadi kayak bocah SD. Ustadz Afwan, karena izin bertanya Ustadz. Betul. Ini tuh kalau apa namanya mubtada sama khobar ini kalau dikaedahkan ke bahasa Indonesia itu apa ya Ustadz? Karena masih kurang paham untuk memahami soalnya. Allah alam. Jazakallah khairan, Ustadz. Kalau kita balikan ke bahasa Indonesia, Anda juga kurang paham. Cuma kalau fi'liyah itu kita mungkin masih bisa balikan ke bahasa Indonesia ya. Cuma kalau ke bahasa Indonesianya untuk mubtada khobar, Allah alam, Ana belum menemu kaidah yang sama di ilmu bahasa Indonesia. Tapi kalau jumlah tuh fi'liyah itu ada. SPOK. Nah, kalau subjek, predikat, objek gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia gitu teman-teman ya. Nah, ada Betul. kalau di untuk jumlatul ismiyah, mubtada wa khobar, Allahu alam, Ana belum menemukan kaidah yang menyerupai di bahasa Indonesia. Nah, tapi ya secara garis besar tadi yang sudah dijelaskan secara definitif, mubtada adalah isim atau kata benda yang disebutkan di awal jumlah dan khobar itu adalah kabar setelahnya untuk yang disandarkan ke mubtada untuk menyempurnakan kalimatnya seperti itu. Allahu alam. Kalau ada nanti mungkin bisa Ana kabarkan, tapi sebatas pengetahuan Ana belum menemukan kaidah yang sama dengan ilmu bahasa Indonesia seperti itu. Jadi benar-benar penjelasan mubtada khobar seperti yang dijelaskan para ulama seperti ini apa adanya. Dan insya Allah detailnya akhir itu kita akan jelaskan di mustawa selanjutnya. Karena sebenarnya penjelasan mubtada khobar itu lebih luas daripada ini. Ini baru kulit. Nah, adapun mubtada khobar itu punya al-hakam atau hukum-hukumnya. Seperti itu. Hukum mubtada itu apa aja, hukum-hukumnya, al-hakamu dari khobar itu apa aja, dan itu nanti kita bahas di mustawa selanjutnya. Memang bahasa Arab itu sedikit unik. Makanya kata para ulama bahasa Arab itu Masya Allah bahkan lebih lebih banyak, lebih besar pemahamannya dan pendalamannya dan memiliki kosakatanya lebih banyak daripada bahasa Inggris sendiri. Bahasa Inggrisnya kita udah jelimet ya. Tapi bahasa Arab ini Hmm. lebih kompleks lagi. Tapi ya semoga Allah mudahkan. Karena apa yang berat itu akan mudah jika Allah mudahkan. Mungkin itu yang baru bisa Anda jawab untuk yang pertanyaan antum, akhi. Ya, jazakallah khairan Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau teman-teman masih belum paham, nanti insya Allah YouTube-nya akan Ana upload. Dan kalau ada pertanyaan, nanti bisa di Japri atau di hari Sabtu ada waktu kosong kita bisa diskusi. Ada lagi? Ya. Kalau mungkin saat ini teman-teman nggak paham, itu wajar. Karena tadi kita nggak ngejar target. Kita pelan-pelan. Teman-teman yang penting, mungkin bisa jadi di bab-bab selanjutnya teman-teman baru paham. Gitu kan ya, di bab awal aku nggak paham, tapi pas masuk bab-bab yang lebih jelimet bisa jadi Allah mudahkan di situ. Jadi teman-teman ikhtiar dulu aja, istiqomah. Kita nggak tahu kapan hidayah itu turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi di bab terakhir, bisa jadi di bab sebelum terakhir, bisa jadi mungkin di awal-awal. Memang beberapa ada yang Allah mudahkan di awal-awal bab dia memahami, tapi ada juga beberapa yang di akhir bab, di tengah-tengah bab, atau bahkan di ujung bab dia baru memahami maksud dari ilmu yang disampaikan, atau bahkan di akhir semester gitu. Karena ada tahu beberapa orang dia ya wah dia itu masuk terlambat tiga pekan.
3 bab dia terlewat. Dan 3 bab itu adalah 3 bab dasar. Kalau teman-teman kemarin belajar apa? Dasar-dasar kaidah kan ya. Nah itu beliau terlewat. Tapi Allah mudahkan dia tetap jujur, dia tetap ikhlas, dia mencoba istiqomah, tetap masuk aja, nggak paham dia masuk. Sampai akhirnya Allah mudahkan di semester 2 itu masih bertahan dan akhirnya dia paham apa itu mubtada khobar, apa itu kaidah-kaidah dasar kayak gitu. Kan dia tetap ya udah ajar dulu aja karena tadi bahasa Arab tuh mengulang-mengulang gitu. Oke di awal dia tertinggal, di tengah dia alhamdulillah mengejar karena apa? Tadi ada pengulangan dan biiznillah Allah kasih hidayah, Allah kasih taufik untuk memahaminya. Jadi teman-teman tetap istiqomah, minta pertolongan kepada Allah dan coba ikhlaskan niat, coba jujur dalam menuntut ilmu agama. Insya Allah nanti Allah tolong. Seperti itu. Sebagaimana kata para ulama, ilmu itu tergantung dari kadar keikhlasan dan semangatnya. Semakin ikhlas, semakin semangat, insya Allah Allah akan berikan ilmu yang lebih berkah dan lebih bermanfaat. Dan juga Allah istiqomahkan di atas kebaikan, insya Allah Ta'ala. Mungkin sekian dari ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Eh, Kurang dan lebihnya Ana minta maaf. Adapun yang benar semua dari Allah. Adapun kesalahan, kekhilafan, dan syukron tadi ke Akhbawa udah mengkoreksi Ana. Jazakallahu khairan. Itu murni dari kesalahan Ana sendiri dan kejahilan Ana sebagai manusia. Dan Allah dan Rasulnya berlepas atas kesalahan apa yang Ana lakukan. Dan syukron waktunya teman-teman di malam ini masih menyempatkan untuk belajar dan jazakumullahu khairan dan semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah dan ilmu yang menjadi sajiyah atau karakter di kehidupan kita dan semoga Allah mudahkan ikhtiar kita yang perlahan-perlahan ini dan semoga Allah berkahi menjadi ilmu yang bermanfaat dan nantinya teman-teman bisa bertahan sampai mustawa selanjutnya yang kita akan lebih dalam lagi dalam mempelajari bahasa Arab. Ya, ana izin tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. Ustaz atas ilmunya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.